Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Linggar Zibran Putra Adenas dengan NIM 2002115020007. Kelas Arsitektur 01. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk tugas UTS saya dengan mata kuliah Teori Arsitektur. Yang pertama itu paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan kosmos. Sesuai dengan penjelasan Romo Mangunwijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta dan pemimpin ataupun dewa-dewa. Juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan, ataupun untuk alasan menghormati atau menyelaraskan diri dengan alam. Selanjutnya, paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venustas secara teori serta teori Golden Section yang menekankan keindahan terletak pada proporsi keseimbangan serta keselarasan. Selanjutnya adalah paradigma sosial. Di kiri itu ada Candi Borobudur. Candi-candi inilah yang merupakan karya arsitektur sebagai perwujudan dari adanya interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dan akulturasi budaya masyarakat pendatang dan masyarakat yang ada yang dalam perwujudannya berdampingan dengan bangunan tempat tinggal penduduk dengan ciri arsitektur tradisional setempat. Arsitektur Candi Borobudur itu, candi-candi yang ada di Indonesia itu contoh dari paradigma sosial. Yang berikut adalah paradigma rasional. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Di kanan kita bisa lihat ada 4 foto. Itu adalah contoh-contoh dari paradigma rasional. Yang pertama itu Bauhaus karya Walter Gropius, apartemen Le Unit de Habitation, Villa Savoye, dan Kronhaus. Selanjutnya adalah paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu, yang berfokus pada penataan lingkungan. Di timur, kultur Bali dengan perpaduan akal pikiran setempat dan kaidah-kaidah agama Hindu sangat dominan dalam arsitekturnya. Selanjutnya adalah paradigma postmodern. Pada masa postmodern, banyak paradigma yang muncul. Sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, dan ada beberapa yang merupakan paradigma yang baru, yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Paradigma-paradigma tersebut disebutkan dalam buku Theorizing a New Agenda for Architecture oleh Kate Nesbitt. Ada 5 poin yang ada disebutkan di situ. Poin-poinnya itu kalian bisa baca sendiri. Yang pertama itu fenomenologis, yang kedua aesthetic of the sublime, yang ketiga linguistik, yang keempat Marxism, yang kelima feminism. Yang terakhir adalah paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada karya Frank Lloyd Wright yang bernama Falling Water, di mana bentuk dari bangunan diselaraskan dengan tebing-tebing dan air terjun sudah sejak lama. Para teoritis yang berpengaruh pada arsitektur menghadirkan pandangan dan konsep tentang pentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman sebagai tujuan di dalam perancangan arsitektur. Di sebelah kanan itu adalah contoh-contohnya.
dari paradigma environmentalisme. Kita lanjut ke materi yang kedua, itu berjudul konsep-konsep dalam arsitektur. Konsep dan perancangan arsitektur. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari beberapa macam karakteristik. Perumusan konsep yang merupakan suatu kegiatan yang otomatis memerlukan upaya yang terpusat untuk membuat suatu konsep yang selayak memadukan hal yang tidak dipersatukan sebelumnya. Perancangan arsitektur adalah penggabungan berbagai unsur ruang untuk menampung suatu proses kegiatan sehingga menghasilkan suatu keseluruhan yang lebih kaya dan bermakna. Selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah antitesis dari wawasan-wawasan yang sama sekali belum tepat. Konsep tidak harus diciptakan oleh arsitek. Barangkali contoh terbaik dari suatu rencana tanggapan terhadap suatu konsep yang dinyatakan dalam program klien adalah rancangan Le Corbusier untuk Pusat Seni Rupa Tukang Kayu Universitas Harvard. Konsep serupa dengan gagasan dalam arti makna pemikiran-pemikiran yang kita miliki sebagai hasil dari suatu pemahaman. Bedanya, suatu konsep yang memiliki konsep khusus ini, ia merupakan pemikiran mengenai cara beberapa unsur atau dapat digabungkan ke dalam satu hal saja. Arsitektur suatu konsep juga bagaimana berbagai aspek persyaratan untuk suatu bangunan dapat dipersatukan dalam suatu pemikiran-pemikiran yang dapat mempengaruhi ranah dan konfigurasinya. Suatu konsep dalam arsitektur merupakan hal yang ambisius, hasil dari upaya yang terpusat dan imajinatif untuk mempersatukan hal-hal yang berbeda. Selanjutnya adalah gagasan. Gagasan adalah pemikiran nyata yang spesifik yang kita miliki sebagai hasil pemahaman, pengertian, atau pengamatan. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi arsitektonis formal seperti siang hari, ruangan, urutan ruang, integrasi struktur dan bentuk, dan penampakan dalam bentuk alam. Masing-masing dapat mempengaruhi rancangan umum suatu bangunan. Soal arsitek spesifik lalu digunakan sebagai dasar untuk keputusan perorangan yang berikutnya. Selanjutnya adalah wawasan. Wawasan mirip sekali dengan keadaan kecuali adanya konotasi kesembarangan. Wawasan adalah gagasan yang tidak penting atau sepele yang terbukti kebenarannya, atau sepele bila diuji gagasannya, namun selalu terdapat kemungkinan bahwa ada suatu dasar kebenaran yang penting yang tersembunyi bahkan dalam setiap ucapan yang belum pernah. Selanjutnya adalah skenario. Skenario pada arsitektur adalah suatu hal yang mengikat semua faktor dan gagasan penting yang mempengaruhi konsep di belakang rancangan mereka, dan juga sering memberikan esai singkat pada manajemennya. Selanjutnya adalah hierarki konsep. Suatu pemahaman tentang hubungan hierarkis antara wawasan, gagasan, konsep, dan skenario konseptual menjadi landasan untuk mengembangkan suatu proses guna melahirkan konsep yang tepat untuk bangunan. Urutannya disusun demikian: wawasan, konsep, dan skenario, intinya dan kedalaman pemikirannya. Tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Tidak semua konsep hakikat suatu proyek, tidak semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar masalah-masalah yang lebih pragmatis, yang sering dengan gamblang diidentifikasi dalam program bangunan. Sementara banyak yang membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan seorang klien. Hanya beberapa saja yang benar-benar saya jadikan menjadi pendekatan pragmatis sebagai pemberi semangat yang kuat, dan banyak perancang yang dilihatkan menghindari mengharapkan masalah yang ada yang berusaha menjadi kreatif. Selanjutnya kita masuk ke materi yang nomor 3 yang berjudul analogi pada teori arsitektur. Yang pertama itu kita perlu tahu apa itu analogi. Analogi adalah persamaan atau penyesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Menurut Keith J. Holyoak dan Paul Targart dalam Zazar, analogi dapat digunakan dengan bermacam cara. Salah satunya adalah sebagai alat komunikasi seseorang di dalam mengekspresikan pemikirannya secara tidak langsung. Dan kita juga harus tahu apa itu teori. Teori adalah ungkapan umum apakah arsitektur itu.
tujuan yang dicapai, dan bagaimana cara terbaik untuk merancang. Sebagian besar perancangan arsitektural merupakan kegiatan merumuskan daripada kegiatan menganalisis, dengan memadukan berbagai macam ragam unsur dalam cara-cara dan keadaan baru sehingga hasilnya tidak semuanya dapat diramalkan. Teori dalam arsitektur mengumumkan arah, tapi tidak dapat menjamin hasilnya. Berikut adalah jenis-jenis analogi dalam arsitektur. Yang pertama itu ada analogi matematik, ada analogi biologis, ada analogi romantik, ada analogi linguistik, ada analogi mekanik, analogi pemecah masalah, analogi ad hocis, analogi bahasa pola, dan analogi dramaturgi. Analogi matematik. Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan yang dirancang dengan bentuk murni, ilmu hitung dan geometri, seperti golden section, akan sesuai dengan tatanan alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah. Di samping ini ada bangunan yang merupakan contoh dari analogi matematik. Analogi matematis adalah analogi yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam pengambilan keputusan dalam arsitektur. Contohnya itu unit habitation Prancis. Contoh dari analogi matematik. Yang kedua itu analogi biologis. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur atau bentuk arsitektur. Yang pertama itu organik dan bioformik. Di samping kanan itu ada gambar contohnya itu dari analogi biologis adalah Falling Water House, Amerika Serikat, karya Le Corbusier. Yang ketiga itu analogi romantik. Analogi romantik merupakan kaidah-kaidah yang pernah ada diurai dalam bentuk berbeda, masih berkiblat pada masa lalu, masih ada nilai-nilai, misal kolom Romawi yang dibuat berbentuk lain. Salah satu contoh dari analogi romantik adalah Cincinnati Contemporary Arts Center. Yang selanjutnya adalah analogi linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara. Ada tiga cara. Cara pertama itu model tata bahasa, yang kedua model ekspresionis, yang ketiga model semiotik. Salah satu contoh dari analogi linguistik adalah Terminal Dulles International Airport, Amerika Serikat. Selanjutnya adalah analogi mekanik. Analogi yang menekankan pada mekanisme atau bekerjanya sebuah sistem. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme yang ada di arsitektur. Mekanisme gaya penggunaan ruang ke ruang lain. Mekanisme struktur, wujud, dan fungsi. Villa Savoye merupakan salah satu contoh dari analogi mekanik. Selanjutnya adalah analogi pemecah masalah. Analogi ini sering disebut sebagai pendekatan rasionalis, logis, sistematik, atau parametrik terhadap perancangan arsitektur. Metode pemecah masalah beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis yang sesama dan prosedur-prosedur khusus dirumuskan untuk itu. Jesolo Magica merupakan salah satu contoh dari analogi pemecah masalah. Berikutnya adalah analogi ad hocis. Dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan langsung dengan cara menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan tanpa mengarah ke suatu tujuan atau cita-cita. Pedoman apa saja yang dapat dipakai untuk mengukur rancangan tersebut. Di samping adalah rumah adat Honai Papua, merupakan salah satu contoh dari analogi ad hocis. Selanjutnya adalah analogi bahasa pola. Pendekatan tipologis atau pola menganggap bahwa hubungan lingkungan perilaku dapat dipandang dalam pengertian satuan-satuan yang digabungkan untuk membangun sebuah bangunan atau suatu rona kota. Contohnya adalah analogi bahasa adalah Evelyn Grace Academy di London. Yang terakhir adalah analogi dramaturgi. Dalam analogi dramaturgi, arsitek bertindak seperti dalang yang mengatur aksi dan menunjangnya. Lingkungan bautan dapat dianggap sebagai sebuah panggung pentas. Manusia memainkan peran dan bangunan-bangunan menjadi panggung perlengkapan yang menunjang pentas. Arsitek dapat menyebabkan orang bergerak ke suatu arah atau arah lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk visual. Contoh dari analogi dramaturgi adalah London Aquatic
center. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Alif Linggar Zibran Putra Adenas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.